Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Lubuk Jaya, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ibu Lazimah SPD MPD sebagai wakil kurikulum yang hari ini mewakili Bapak Kepala Sekolah yang hadir. Yang saya hormati Bapak Wahyu SD MPD, wakil Kepala Sekolah Bidang Humasdin, Bapak Kepala Program Studi yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu guru, rekan-rekan sejawat, guru hebat yang insya Allah sama-sama kita pada hari ini belajar, kemudian kita berbagi apa yang telah saya dapatkan selama menjadi guru penggerak. Sudah hampir 2 bulan menjadi guru penggerak. Semoga ini adalah bagian dari ikhtiar kita, bagian dari usaha pemerintah dalam melaksanakan program guru penggerak kurikulum Merdeka Belajar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita diberikan kesempatan, kesehatan, sholawat salam kita sanjungkan kepada Uswatun Hasanah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah, marilah bersama-sama kita mulai pertemuan kita dengan berdoa menurut ajaran agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Terima kasih atas kesempatan, atas izin dan support dari Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru sekalian. Pada hari ini sudah tidak terasa mungkin saya telah melaksanakan program guru penggerak melewati modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ini di akhir, dan insya Allah minggu depan kami akan masuk ke modul 2.1, 2.2, 2.3 bagian dari pemimpin pembelajaran di modul 2. Nah, di modul 1 Bapak Ibu sekalian, kami belajar tentang paradigma guru penggerak. Dan juga kami belajar tentang Merdeka Belajar. Kami juga belajar tentang apa itu sih guru penggerak, nilai-nilai guru penggerak pada kami, dan apa sih karakter guru penggerak itu sendiri. Sehingga ada sedikit perbedaan guru-guru umum dan guru yang menjadi guru penggerak. Harapannya kami yang menjadi guru penggerak menjadi motor atau orang-orang yang aktif di sekolah SMK Negeri 1 Lubuk Jaya ini. Baik Bapak Ibu sekalian, modul 1.4 ini adalah bertemakan budaya positif, atau dengan kata lain kami atau dinas Kementerian Pendidikan mengutip disiplin positif. Jadi ada 2 makna budaya positif, sisi lain nanti akan kita bahas tentang disiplin positif. Karena sedikit berbeda ketika kita berbicara disiplin, ketika berbicara budaya. Ternyata pemahaman dari makna dari Merdeka Belajar itu ada kaitan erat antara budaya positif dan disiplin positif. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk memulai presentasi. Saya sendiri Apriansa, calon guru penggerak yaitu misi Angkatan 8. Saya didampingi seorang fasilitator, Bapak Ariasti. Beliau bertugas di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dan beliau mendampingi saya selama melaksanakan CGP atau sebagai tugas calon guru penggerak. CGP rekognisi artinya CGP khusus, kami ada tugas tambahan sebagai fasilitator, dan saya ditugaskan menjadi fasilitator di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar. Bapak Ibu sekalian, izin bahwa budaya positif maksud dari modul 1.4 ini adalah budaya positif di sekolah, nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan Bapak Ibu sekalian. Biasa-biasa di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab.
Dan targetan kami belajar di budaya positif kan seperti itu. Menjadikan pembelajaran berpusat pada siswa, berpusat pada murid, berpihak pada murid, yang menjadikan pribadi kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Seperti Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ini ada kritis, kemudian ada hormat dan bertanggung jawab adalah bagian dari profil pelajar Pancasila yang 6. Nah, profil pelajar Pancasila yang tercapai dengan program-program yang kami laksanakan selama 6 bulan ke depan. Artinya kami akan belajar lanjutan selama 4 bulan lagi dan hampir selesai. Harapannya hampir selesai Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita berbicara masalah paradigma. Kita tinggal di sekolah yang kita harapkan kita siswa. Poin pertama sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah dan sering kepala sekolah menyampaikan, sekolahku kebanggaanku. Dan itu ada jargon yang dia timbulkan. Secara implisit ya sebenarnya, walaupun kepala sekolah tidak tahu gitu apa itu merdeka belajar, boleh jadi secara makna tertulisnya, tetapi beliau dengan ada visi misi yang dia lakukan walaupun tidak tertulis sudah sejalan dengan apa yang menjadi visi misi sekolah merdeka SD, merdeka belajar yang ada di sekolah. Salah satunya beliau mengatakan adalah sekolahku kebanggaanku. Nah, jargon ini sejalan dengan apa yang dimaknakan Ki Hajar Dewantara. Sekolah kita itu, guru itu berpihak kepada murid. Kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan bukan hanya berpihak, menghamba pada murid. Ini kalimat yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, tetapi sekarang dibuat kalimat lebih positif. Maaf, bukan positif, maksudnya adalah lebih diterima, berpihak pada murid. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah untuk murid, bukan untuk kesenangan guru. Jadi apapun yang kita lakukan targetnya untuk murid. Nah, yang murid seperti apa yang kita lakukan. Nah, segitu Bapak Ibu sekalian berpihak kepada murid. Buat lingkungan positif biar siswa kita senang, imbasnya kita senang, aman, lingkungan kita aman, kemudian nyaman, sehingga Bapak Ibu sekalian tercapai tujuan kita agar siswa itu tercapai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman dan bertakwa ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri, agar tercapai siswa kita itu mandiri. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong. Ini yang dicanangkan oleh kementerian sekarang, yang dimana dari Merdeka Belajar itu adalah kita mencapai anak-anak itu memenuhi profil tersebut. Ada 6 sendiri. Keagamaannya oke, akhlaknya oke, jiwa gotong royongnya oke, jiwa mandirinya tumbuh. Baik, kalau kita SMK berwirausaha ditimbulkannya nggak apa-apa, anak-anak kita berdagang, kemudian jualan, dan tumbuh nilai-nilai wirausahanya. Kemudian berkebinekaan global, kita di SMK kita ini lebih aplikasi untuk kebinekaan global itu, karena kita di latar belakang siswa-siswa yang berbeda-beda, ada yang dari Bali lingkungannya, ada yang dari Jawa, ada yang dari suku Kompling, ada yang dari suku Kayagung, Sumatera pun membaur. Nah, ini penting. Kemudian kita mendidik anak agar tumbuh nalarnya kritis. Gitu. Nalarnya kritis. Nah, kalau nalar kritis ini nanti akan ada jabaran khusus Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tidak bisa memaksakan anak. Kita tidak bisa memaksakan anak sesuai apa yang kita inginkan, tetapi kita memberikan pilihan kepada anak agar mereka mampu melakukan pilihan-pilihannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah akan ketemu disiplin dari kontrol dan kontrol guru dalam menghadapi anak. Ada ilustrasinya Bapak Ibu sekalian. Ini menurut Dr. William,
Ini menurut Dr. William ya. Kita di kelas bisa jadi seorang guru itu mampu mengontrol murid. Ya. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian merasa bahwa Bapak Ibu sekalian mampu mengontrol murid? Pernah ya, saya merasa kita mampu mengontrol murid. Kalau menurut Dr. William bahwa seyogianya kita itu tidak akan pernah mampu mengontrol siswa, mengontrol apa yang kita inginkan. Tidak bisa. Nah, karena ada latar belakang ya, salah satunya tadi adalah budaya berbeda, kemudian latar belakang pendidikan orang tua berbeda, kemudian ekonomi berbeda, sehingga kita tidak akan pernah bisa mengontrol satu persatu sama apa yang kita inginkan. Ini menurut Dr. William. Ini menurut Dr. William ya. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Artinya apa yang kita sampaikan positif, apa yang kita sampaikan kan positif menurut kita itu bermanfaat. Tapi kalau menurut Dokter William tidak mesti. Apa yang kita sampaikan positif belum tentu bermanfaat bagi anak-anak itu sendiri. Mungkin kita menganggap ini baik. Bisa kita kan positif yang kita anggap baik gitu ya, yang kita sampaikan belum tentu bermanfaat bagi anak. Ini menurut Dokter William. Yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Artinya gini, kita marah siswa, kita menyapa ke siswa, nak kenapa kamu malas? Padahal kamu orang tuamu sangat sayang dengan kamu, begitu kan? Jadi dia merasa timbul rasa bersalahnya. Dan mungkin kita menganggap padahal itu bisa menguatkan karakter, jadi dia karakter kuat. Ternyata tidak. Menurut Dr. William bahwa dengan adanya kita melemahkan karakter, itu malah melemahkan karakter siswa. Dia akan timbul rasa takut, merasa bersalah, tidak berani tampil di depan. Ini menurut Dr. William. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita kan gini, ke siswa itu apa yang kita inginkan harus kita lakukan. Anak itu, nak kamu kerjakan ini. Kalau kita orang dewasa, anak itu tidak melakukan apa yang kita rasakan, jengkel ya, apalagi guru. Nak sapu, tapi anak tidak melakukan. Nak kerjakan ini, ada nggak kerjakan. Dan bahwa orang dewasa itu memilih hak untuk memaksa. Kalau menurut Dr. William, orang dewasa itu tidak punya hak untuk memaksa. Karena setiap orang itu memiliki haknya masing-masing. Ini menurut Dr. William, sehingga muncul perubahan paradigma kontrol. Mungkin selama ini, artinya gini Bapak Ibu sekalian, ini adalah teori ya. Teori bagaimana yang sekarang dicoba diterapkan. Teori dulu juga berbeda dengan sekarang. Nah ini nanti kita akan bersama-sama mengkaji apa yang saya pelajari di modul 1.4. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita kenal perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Ini bedanya. Stimulus, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini stimulus responnya. Kalau kita memahami teori kontrol yang menurut Dr. William tadi, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Gitu. Kalau teori kontrol itu adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kita menyamakan dengan anak itu apa yang kita inginkan, mereka paham gitu kan. Nah kalau teori kontrol bukan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan tentang apa yang kita pahami. Artinya boleh jadi kita sampaikan tadi positif, tapi bagi anak belum tentu positif, bermanfaat gitu ya. Kalau kita nih, anak ini nanti kalau saya ajarkan ini, anak ini nanti akan bermanfaat di dunia usahanya nanti gitu. Atau dia nanti jadi apa? Belum tentu juga diterima oleh anak. Belum tentu juga bagi anak itu ini hal positif bagi dia. Sehingga sangat dimungkinkan ketika belajar kita sudah kita semangat, kemudian kita mengajarkan ini penting untuk masa depan anak tidur. Bisa mungkin nggak Bapak Ibu? Saya pernah ngalami, saya merasa saya ini penting bagi anak ini, pelajaran ini otomotif dasar penting, tetapi anak nggak menarik, ada yang tidur. Memang ada yang bisa menerima. Nah Bapak Ibu sekalian, ini masalah teori kontrol. Kita berusaha membuka paradigma. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang yang lebih luas lagi maknanya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini adalah stimulus respon ya, umumnya maksudnya.
Kalau kita memahami teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Anak itu bermain gitu. Anak cocok ini umpamanya, atau siswa kita tidak mengerjakan tugas. Nah, kalau kita memahami teori kontrol, kita artinya secara umum itu kita berprasangka baik kalau dalam agama juga gitu. Kita itu berprasangka baik. Anak ini malas kenapa? Apa yang menyebabkan? Anak ini tidak mau menurut dan kita apa yang menyebabkan? Nah, ini maknanya adalah kita berprasangka baik kalau dalam teori kontrol ini karena Dr. William yang mana demikian, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengontrol saya, atasan artinya ya. Tapi kalau menurut kontrol, teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol kita, orang lain tidak bisa. Boleh jadi Bu Lazimah mengontrol kita harus kayak gini. Pada hakikat nggak bisa dikontrol juga. Yang bisa mengontrol kita sendiri. Begitu juga siswa 30 gitu. Sangat berat bagi kita kalau kita ingin mengontrol mereka. Nah, kalau teori kontrol ini adalah bagaimana menumbuhkan mereka bisa mengontrol mereka sendiri. Ini adalah salah satu latar belakang merdeka, maksudnya makna dari merdeka. Nanti ujungnya adalah makna dari merdeka itu seperti apa. Kemudian saya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Maksudnya adalah pada timbul lemahnya motivasi gitu ya. Ketika kita gagal, kita timbul motivasi gitu kan, harus dipaksakan. Kemudian maknanya teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya kegagalan-kegagalan itu bukan melemahkan kita, tetapi kegagalan-kegagalan itu kalau teori yang lain itu mana adalah kesuksesan yang tertunda. Kayak gitu ya. Ini menurut letterlet dari Dr. William tadi. Terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, padahal kalau teori kontrol, model berpikir adalah menang-menang, nggak ada yang kalah. Tidak ada yang kalah. Bukan berkompetisi, tapi adalah bagaimana kita menjadikan menang-menang. Nah, timbul apa itu disiplin? Kemudian tadi kan budaya positif atau disiplin positif, apa itu disiplin? Ketika kita mendengar disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Itu kan Bapak Ibu sekalian itu yang adalah disiplin ya. Kita disiplin itu tepat waktu, gitu kan, aturan tepat waktu, kemudian harus melakukan A, B, C, D. Kemudian sering juga berhubungan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Hukuman. Orang disiplin itu tidak ada kaitan dengan hukuman sebenarnya menurut teori William ini ya. Jadi membuat orang disiplin itu bukan karena dihukum dan sebisa mungkin tidak ada hukuman. Kemudian dia menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan di situ ada harus disiplin yang kuat. Sungguhnya disiplin bersifat self-disiplin adalah disiplin kita sendiri yang memajukan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Ini menurut Hajar Dewantara. Artinya apa? Makna disiplin itu ada pada diri kita. Diri kita untuk menentukan. Bukan disiplin itu dikontrol oleh aturan. Nah, bagaimana menumbuhkan kita ini agak panjang kajian sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Nanti kita berikan contoh-contoh real makna yang dimaksud adalah Ki Hajar Dewantara. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi diri sendiri, bukan memerintah orang lain. Jadi orang lain kalau dia mentaati aturan sebenarnya bukan disiplin makna dari Ki Hajar Dewantara ini. Saya datang ke sekolah masuk jam 7 karena mentaati aturan. Itu tidak dia dianggap disiplin kalau menurut William tadi. Tetapi saya datang jam 7 karena saya ingin mengajar dan saya rindu siswa karena itu tanggung jawab saya. Gitu. Nah, itu di mana disiplin.
Dan konteks lain gini Bapak Ibu sekalian, secara realnya kita datang jam 7 kalau ada kepala sekolah. Kalau nggak ada kepala sekolah kita datang jam 8. Nah itu berarti tidak disiplin. Artinya ada dengan tidak adanya Bu Lazima, ada dan tidak adanya kepala sekolah, ya kita tetap apa adanya seperti itu. Ini adalah makna disiplin yang pada diri kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah di modul 1.4 ini yang kami juga belajar tentang teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu muncul dari eksternal dan juga motivasi dari internal. Nah, dari eksternal ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Contoh gini, kalau tadi motivasi kita datang, contoh, ingat ya, salah satu contoh gitu, datang ke sekolah tepat waktu gitu. Itu karena ada aturan. Itu adalah motivasi eksternal. Ada kenapa sekolah, itu adalah motivasi eksternal. Motivasi kita juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Saya semangat membimbing siswa untuk LKS karena akan dapat imbalan. Kalau menang dapat 500.000 gitu. Itu adalah bagian dari motivasi eksternal. Begitu juga siswa. Saya dengan belajar dia maka saya akan ranking. Itu adalah motivasi eksternal. Saya rajin belajar maka saya akan disenangi guru. Motivasi eksternal. Saya rajin, siswa rajin gitu. Nanti akan dapat perhatian dari guru. Saya ikut OSIS, gurunya senang. Itu motivasi eksternal. Kemudian motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi seperti apa jika saya melakukan ini. Jadi munculkan kita Bapak Ibu sekalian, teori ini adalah bagaimana kita menumbuhkan siswa itu bukan karena motivasi eksternal, tapi menumbuhkan mereka tumbuh dengan motivasi internal mereka. Nah ini adalah teori masalah teori motivasi perilaku manusia. Boleh tidak? Ya boleh saja motivasi eksternal. Sekolah memberikan reward, guru yang berprestasi, siswa yang berprestasi. Kalau dari kementerian sebenarnya sudah lama tidak ada lagi ranking, Bapak Ibu sekalian Bu Lazima dulu ya. Sudah lama tidak ada lagi ranking. Kenapa tidak ada ranking ya? Ada ranking itu karena bagian untuk menghindari ya motivasi tadi. Jadi targetnya adalah nilai. Padahal proses pembelajaran itu bukan nilai itu. Gitu. Karena setiap anak itu berbeda. Sebenarnya dari dulu sudah 2010 saya pernah jadi kepala sekolah. Ya tidak ada. Jadi satu kelas saya pernah karena SD saya buat satu kelas itu dapat hadiah semua dengan prestasinya masing-masing. Karena kan sekolah berbayar kan mahal. Orang tuanya senang kalau dikasih prestasi gitu. Jadi sekelas itu diberi hadiah semua. Yang ini prestasi disiplin. Yang A prestasi suka berbagi, itu prestasinya. Yang satunya prestasinya adalah dia pandai olahraga umpamanya gitu. Jadi dicari prestasi-prestasi mereka yang akan kita tumbuhkan. Jadi dapat semua mereka prestasi tanpa menghilangkan kalau saya yang terakhir ini gak enak. Apa yang kita rasakan kira-kira? Siswa ranking terakhir gitu. Tahu. Nah ini teori ya. Ini teorinya. Nanti kita kaji bersama ada Bu Lazima gitu di sekolah kita. Dari kementerian sudah jauh-jauh dulu sudah menghilangkan ranking. Sudah jauh. Nah, tapi motivasi ini penting juga. Nah, berapa persen yang motivasi itu? Jadi siswa itu termotivasi untuk belajar gitu. Tapi saya lihat juga tidak begitu banyak saya sekarang termotivasi untuk dapat ranking juga enggak. Saya dulu sekolah juga kayaknya sudah mungkin tahu program ini kayaknya saya dulu tahun 2001 belajar, tapi ranking terus, terus ranking, tapi nggak tertarik dengan rankingnya, seperti itu. Lalu Bapak Ibu hukuman, nah ini saya berikan contoh Bapak Ibu yang ada pada dunia pendidikan, ada hukuman, ada konsekuensi, restitusi. Nah disiplin tadi lebih cenderung ke konsekuensi dan restitusi. Kalau selama ini kita kenal dengan hukuman, Bapak Ibu ya, kita menghukum siswa. Kita menghukum siswa gitu ya. Artinya akan terjadi apabila kita menghukum siswa itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Benar tidak Bapak Ibu? Kita suruh siswa bersihkan WC. Kita menghukum ya, bersihkan WC gitu. Apa yang terjadi? Ini dunia sekarang ya, kita di dunia sekarang, teori sekarang dengan teori dulu berbeda. Kalau zaman dulu saya biasa gitu. Waktu sekolah ditendang guru, dipukul gitu, salah
cara mengerjakan sesuatu tentang gitu, hukum gitu, kemudian dijumur itu biasa. Nah, teori sekarang ini ada sedikit perbedaan ini menurut penelitian. Kita biasa hukum gitu ya, siswa datang terlambat, kita hukum dengan keliling lapangan gitu. Ini kan hukuman ya, hukum. Maka yang akan terjadi adalah pertama sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada diri siswa, akan terjadi sakit ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak juga jangka waktu panjang, bahkan nanti kan jangka waktu panjang, terngiang-ngiang gitu. Ya. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Misalnya contoh dia ini berkelahi gitu, atau dia mencuri gitu kan, atau sehingga kita mendapatkan hukuman atau berkelahi lah pokoknya. Korban akan mendapatkan keadilan, sedangkan yang melakukan kesalahan tidak ada keadilan, kan hukum kayak gitu. Padahal kan sama, mahasiswa sama. Ini kemudian murid akan tersakiti. Benar Bapak Ibu ya, kata sakit ini kemudian berlaku pasif agresif atau meningkat. Bapak Ibu sekalian, ini saya juga sedikit mengamati Bu Kasima, Bapak Ibu sekalian, dulu ya, siswa kan sering terlambat tuh. Zaman periode sebelumnya, kurang apa sapam, jerit-jerit Bapak Ibu, kurang apa kesiswaan, kurang apa kaprok, marah-marah siswa yang terlambat. Hukumannya apa? Merayap kan? Kemudian lari. Tetapi apakah hukuman itu menyelesaikan masalah? Tidak juga ternyata. Terus gitu. Nah ini nanti ada teori-teori lain Bapak Ibu sekalian. Kalau di modul 1.1 itu adalah keteladanan ya. Kalau menurut Ki Dewantara itu ada 3 karakter seorang guru ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian, nah ada teori lain, teori disiplin. Yang pertama ada konsekuensi, yang kedua ada restitusi. Ini yang ditawarkan oleh Merdeka Belajar. Pertama, sesuatu harus terjadi konsekuensi. Contoh gini Bapak Ibu sekalian, seumpamanya siswa menjatuhkan alat, maka alat itulah yang dia perbaiki atau dia ganti. Atau siswa terlambat masuk kelas, maka dia diberi konsekuensi, dia belajar tidak ada istirahat, tapi dia belajar lagi apa yang menjadi keterlambatan. Itu adalah konsekuensi. Artinya sejalan dengan apa yang kesalahannya itu sendiri. Gitu. Contoh dia hari ini tidak piket siswanya. Konsekuensinya adalah dia harus piket nanti di waktu istirahat, atau dia piket lagi di waktu pulang. Artinya bukan berpindah. Kalau dia tidak piket, diberi tugas piket WC kan lain, itu dari hukuman namanya. Ini yang dimana ada konsekuensi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Hukumannya dia tidak nyaman juga. Itu namanya dikasih misalnya dia merusak sesuatu suruh ganti kan nggak nyaman juga, gitu kan? Tetap namanya konsekuensi. Kemudian dan selanjutnya saya akan contohkan dalam bentuk video Bapak Ibu sekalian. Kemudian restitusi juga demikian merupakan. Nah kalau restitusi ada berbeda dikit. Sesuatu kalau konsekuensi terjadi ganti ya, tapi kalau restitusi dalam bentuk pilihan, diberi tawaran. Restitusi itu adalah diberi tawaran, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Nah ini ada beberapa teori-teorinya Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita cukup singkat 1 jam, saya lanjutkan. Nah Bapak Ibu sekalian, pertama tadi sudah kita materi motivasi internal eksternal, kemudian disiplin positif. Kemudian modul 1.4 tentang keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu sekalian, ini keyakinan kelas ada juga namanya keyakinan sekolah. Nah keyakinan kelas ini Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah Bapak Ibu sekalian, di Merdeka Belajar, termasuk di program Guru Penggerak, akan sedikit mengubah paradigma peraturan. Nah, mengubah paradigma peraturan itu kan sepihak ya. Kita harus, anak-anak harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini, itu adalah peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas ini lebih cenderung menjadi kesepakatan bersama, walaupun teorinya adalah
peraturan-peraturan itu sendiri. Contoh, di kelas siswa harus peraturan ya, siswa harus berpakaian rapi. Nah, kita buat keyakinan kelas di sana, keyakinan kelas itu nanti kita buat gitu dengan anak dan menjadi kesepakatan bersama, ditandatangani bersama, menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau pakaian rapi itu apa kalimat positifnya? Bu Nurul. Kalau kita kan kalau peraturan ya, peraturan itu siswa harus berpakaian rapi di dalam kelas. Nah, menjadi keyakinan kelas kalimat positifnya apa? Kalau keyakinan kelas adalah berpakaian rapi. Berpakaian rapi itu menjadi kesepakatan kelas. Jadi siswa masuk berpakaian rapi. Tapi kalau dalam kebajikan yang muncul adalah kerapian. Gitu ya. Kerapian. Ini adalah keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, jadi lebih umum bagi sekalian. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan larangan. Larangan itu dalam positif ya. Nanti ada contohnya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surat pendapat, artinya kesepakatan bersama di kelas itu sendiri. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh ya, ini peraturan kelas, selalu kembalikan buku di tempatnya. Contoh ini kalau anak SD kan kayak gitu ya. Jadi keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Jadi tanggung jawab. Sehingga tanggung jawab itu banyak, jadi banyak jabaran-jabarannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kebajikannya adalah, nilai kebajikannya atau keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau komitmen pada tujuan, atau kata lain adalah komitmen. Jadi dalam artian luas pemaknaannya itu dalam keyakinan kelas. Jadi itu keyakinan kelas ini disepakati bersama dan siswa nantinya bisa menyesuaikan kondisi yang ada. Nah, ini contoh kesepakatan kelas ya, atau keyakinan kelas. Pertama, komitmen, tanggung jawab, saling menghargai, jujur, peduli. Nah, kalau berpakaian rapi gimana maknanya adalah komitmen gitu. Jadi komitmen berpakaian rapi, rambut pendek gitu ya. Itu bagian dari komitmen. Tanggung jawab seperti apa? Di peraturan sekolah yang kita terjemahkan dari di sana. Sehingga anak-anak peserta didik sekalian itu bisa memahami secara umum. Tadi kan timbulnya adalah pilihan-pilihan, bukan jadi satu aturan yang kaku, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, 5 kebutuhan dasar manusia. Jam berapa Bapak Ibu? 10? 18. Tadi mulai jam berapa ya? Beneran Pak? 15 menit lagi berarti ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, latar belakang kita dalam belajar itu adalah berpihak kepada murid. Kemudian kita menyadari bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini menurut teori ya. Banyak sebenarnya kebutuhan manusia itu, ini menurut teori yang disampaikan dosen ya. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka tidak melanggar peraturan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadinya Bapak Ibu sekalian, mereka akan dengan kebutuhan itu akan mereka laksanakan. Dan kita belajar, kita mengajar ya sesuai dengan kebutuhan mereka. Berapa menit Mas? 35 Pak. 35 ya. Oke. Saya nggak usah lama-lama Bapak Ibu sekalian ya. Nanti apinya itu nggak kuat. Kalau nggak kuat meledak. Nanti kalau sudah cair mungkin ya kalau. Nah, pertama Bapak Ibu sekalian, ini menurut teori adalah kebutuhan manusia itu kasih sayang dan rasa diterima. Setiap kita kan ingin rasa dikasih sayang, ingin diterima. Jadi kalau seumpama siswa itu datang gitu, udah kalimat kayak gini itu kan akan timbul di mereka ketidakterimaan gitu. Salah satunya gitu, misalnya siswa masuk terlambat gitu, kan begitu. Sudah sering terlambat gitu, terlambat terus.
tetapi mereka ada yang ingin diterima dengan datang. Kadang-kadang kita tadi ya alhamdulillah kan datang seperti itu. Kadang-kadang ada yang lain yang membuat jadi masalah. Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita manusia juga ingin kebebasan. Semua kita ingin bebas. Begitu juga siswa. Mereka juga manusia ya. Mereka juga manusia. Siapa manusia? Mereka juga manusia ya. Siapa? Bapak sekolah ya. Siswa juga manusia gitu. Kemudian manusia juga pengen kesenangan. Setiap kita pengen senang. Jadi sama, siswa pun menginginkan kesenangan juga. Di kelas juga pengen mereka senang kan gitu. Makanya tepuk-tepuk tadi kata Pak apelnya. Apa yang membuat mereka senang? Kalau mereka senang tepuk-tepuk ya nggak apa-apa, tepuk-tepuk. Kalau Pak Sholat juga boleh ya. Kalau itu bisa membuat dia senang. Tapi tidak semua anak senang dengan tepuk-tepuk Bapak Ibu sekalian. Tidak semua anak senang dengan tepuk-tepuk gitu kan. Dan tidak semua anak senang dengan guyon. Ya, guyon gitu di kelas, guyon terus tidak semua anak juga. Makanya Bapak Ibu sekalian di modul 2 kami juga belajar diferensiasi ya. Itu di modul 2, ini modul 1 baru. Jadi ada trik-triknya kok anak ini berbeda, ini ada perbedaan teknik pembelajarannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setiap kita itu menginginkan power, kekuatan, ingin dikenal, ingin diakui, ingin dihargai. Setiap kita begitu juga siswa. Nah, yang jelas yang paling utama Bapak Ibu sekalian, semua kita punya kebutuhan ingin bertahan hidup. Gitu. Ini pertama. Semua kita ingin bertahan hidup. Begitu juga siswa berada di kelas ini juga ingin bertahan hidup. Gitu. Di sekolah ini dia datang ingin bertahan hidup gitu. Untuk di masa depannya atau hanya hidup dia untuk sementara menjadi siswa. Gitu. Artinya semua kita punya kebutuhan-kebutuhan ini. Nah, ini adalah latar belakang Bapak Ibu sekalian kenapa kita berpihak kepada murid, ya kita harus tahu kebutuhan-kebutuhan ini. Kalau kita paksakan mereka sudah tahu kita dia ingin bebas gitu. Kalau kita paksakan harus A, terpenuhi nggak kebutuhan mereka? Enggak kan gitu. Harus kita inginkan sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa juga. Kemudian mereka harus diam gitu, tegang gitu ya. Mereka akan memberontak karena mereka pengen ada power juga. Sediam-diam mereka tuh pengen ngomong juga gitu. Mereka pengen senang gitu di kelas apa pengen tegang terus Bapak Ibu pengen senang juga, pengen senang juga. Kita hari ini mau senang apa Bapak Ibu? Apa pengen senangnya Bu? Snack boleh buka Bu? Boleh Bu? Boleh buka ya? Pak Seri, boleh buka Pak? Ini ulang tahun Bu Lazima, ada snack berikan. Ada minum, mohon maaf minumnya kurang ya. Oh ini masih ada yang kosong Bapak Ibu. Ini mohon maaf dulu. Nah jadi kita ingin ya senang juga. Datang ke sekolah juga dengan hati yang senang. Pak Efran 6 hari datang ke sekolah, kalau tak senang nggak mungkin bisa datang ke sekolah Pak Efran ya. Apalagi sampai 4 hari dia tambah senang. Gitu. Kalau wakil senang juga 5 hari 6 hari dia dibayar ya. Senang juga gitu, tapi pengen juga. Kadang-kadang kalau libur atau ditanyain itu dan repot juga gitu. Pengen juga kami libur kalau wakil ini. Oh ayo ya, tapi ketika nggak datang ditanyain mana ya. Ya boleh Bu, silakan Bu. Sesuai kondisi Bu ya. Sebenarnya ada videonya ini ya, tapi kelewatan waktunya kita nggak cukup. Nah Bapak Ibu sekalian, ada 5 teori kontrol seorang guru. Yang pertama, seorang guru itu lebih ke kontrolnya adalah penghukum, membuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Nah, agar lebih menarik lagi Bapak Ibu bisa relax santap snack. Saya tampilkan contoh-contohnya Bapak Ibu ya.
Lima posisi kontrol dalam presisi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengambil dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau mau begini terus. Ibu bisa jantungan kalau begini. Maaf ya Bu. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya.
Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini adalah saya. Dalam kehidupan, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akan identitas dan aktivitas sukses dan sehingga guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, Em, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang tampak. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf, Bu. Saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Nara meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan ada alarm berapa nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas 7 lagi. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, marah apa dia? Saya marah di kelas ribut,
malah ribut, banyak ribut. Ya saya tahu bukan ada jahitannya seperti ikut-ikutan gitu. Tapi siapa yang saya sobekkan jawabannya? Arti lihat, jadi ya. Bukan yang paling ribut, enggak, saya ribut. Enggak saya beri kesempatan tanya, enggak tahu ya ujiannya di mana setelah itu ya. Dua khusus, gitu. Ingat Pak Adi ya. Nah hal-hal yang kecil kayak gitu ingat, ya. Dulu aja ingat gitu ya. Dwi nggak ada ya. Dwi kayak itu Pak Dwi juga ingat gitu dengan diperlakukan seorang guru. Udah apa kan ingat. Nah begitu juga. Kita nggak tahu masa depannya gitu. Saya pernah dulu ya di Muara Beker itu anaknya berantem. Penyelesaian seperti apa? Saya tonjok tuh hidungnya. Besar gitu, kayak api gitu kan. Gitu. Jaga aman gitu kan. Jaga mental melindungi dari saya kayak gitu ya. Terus ketemu terakhir apa? Di jalan naik motor ada pakaian polisi hormat gitu. Tidak tahu saya. Dia ingat sama saya, Pak. Saya ingat apa? Yang ini saya berantem ini gitu. Oh gitu. Gitu ya. Tapi dalam konteks kelas kita itu dalam konteks yang benar kita memberikan pembelajaran ke mereka. Memberikan pembelajaran. Tetapi sekarang pun ya kayaknya nggak pas juga gitu ya. Saya dulu dari siswa pernah juga dipermalukan di depan umum oleh guru, dan sampai sekarang masih ingat. Guru itu permalukan saya minggat saya, ranking berdarah. Tapi minggatnya bukan tembok, bukan di pos itu ada sapamnya. Lebaran kedua, hari lebaran kedua gitu kan. Lebaran kedua itu masuk dulu nggak tahu waktu itu nggak ada libur tanggal merah aja, ini masuk gitu. Guru-gurunya ada acara lain, nggak ada kejelasan. Pulang nggak? Jam 10 pulang saya pulang waktu itu jadi ketua Roks waktu itu pulang. Ketika saya pulang itu sama nggak marah nggak. Yang lain ikut semua. Jadi satu sekolah keluar semua. Gitu. Pas jalan dilihat oleh siswaan gitu. Besoknya Senin saya dipermalukan di depan. Itu yang dulu saya suka nasib ya. Itu yang suka Pak Bimbing mimpin minggat. Di depan umum. Ingat sampai sekarang itu. Tapi setelah itu jadi rekan kerja kayak Adi itu. Masuk setelah pulang dari rekan kerja saya yang jadi guru andalan dia. Apa-apa suruhnya buat program kerja karena dia itu waktu jadi kepala prodi. Dulu waktu saya siswa dia kesiswaan. Setelah saya jadi guru dia kepala prodi. Saya bantu gitu. Masih ingat, tetapi ada hal-hal positif lainnya. Jadi pembelajaran dari kita. Jadi baik kalau seperti ini gitu. Nah baik Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu ingin tanyakan apakah bisa ya. Karena kita mesti sama Bapak Ibu ya. Apakah bisa kita melakukan demikian? Harus seperti tadi menghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kita mencoba Bapak Ibu sekalian. Kita coba. Ya kalau menghukum sesuai dengan sedikit mengarahkan jadi konsekuensi. Sejalan gitu. Misalnya tadi terlambat, ya jangan bersihkan WC. Nyatanya, yang itu juga terlambat juga besok-besoknya. Apa yang menyebabkan agar dia tidak terlambat? Seperti itu. Itu yang maksud adalah kontrol kita kepada siswa. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada satu teori lagi Bapak Ibu sekalian, segitiga restitusi. Kalau tadi kan menghukum, konsekuensi ada segitiga restitusi. Ini lebih lagi apakah kita bisa melaksanakannya. Tetapi seperti kita tonton video ini saja untuk pengetahuan Bapak Ibu sekalian ya. Masalah bisa kita laksanakan saja, tapi kalau kami guru gerak akan mencoba. Nah itu rekan-rekan sejawat sebagai pengetahuan bisa atau tidak dilaksanakan untuk pihak sekolah, kurikulum ini cocok atau tidak nanti sesuai dengan kondisional. Saya tampilkan restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen.
berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Ya Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses.
Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada 3 teori sebenarnya yang disampaikan oleh dosen tadi. Yang pertama tadi adalah 5 kebutuhan manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, yang membuat penelitian ini atau teori ini adalah seorang psikolog. Jadi makanya tampilannya adalah seperti psikolog. Jadi anak-anak ini tadi paling tidak dalam konteks kita adalah menganggap atau berprasangka baik terhadap siswa. Poin pertama adalah berprasangka baik kepada siswa, sehingga kita bisa memanusiakan atau yang kita hadapi ada sama seperti kita, orang baik walaupun kelakuannya melakukan kesalahan-kesalahan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup dari pemaparan yang saya sampaikan dari modul 1.4, dan semoga nanti di modul selanjutnya bisa ketemu kembali, dan harapannya nanti setiap modul nanti ada pertemuan selanjutnya. Modul selanjutnya itu tentang pemimpin pembelajaran. Nanti teori-teori bagaimana pembelajaran, termasuk sana pembelajaran diferensiasi, kemudian pembuatan FPP diferensiasi itu di modul 2.
Dan di modul 3 pemimpin kebijakan. Nah, karena seorang guru penggerak diharapkan nanti menjadi yang akan mengontrol kebijakan-kebijakan yang ada di sekolahnya masing-masing. Demikian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami berikan sesi diskusi apabila ingin sampaikan, apabila sudah cukup kita cukupkan. Baik, silakan Bapak Ibu untuk diskusi dalam sesi ini, baik kapasitas saya sebagai seorang guru penggerak angkatan 8 maupun dari materi tadi yang saya sampaikan. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya atau memberikan tanggapan atau memberikan suatu masukan kepada kami. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan. Pertanyaan? Boleh? Boleh Bu, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, di sini saya mungkin tidak memberikan pertanyaan secara langsung, tapi materi ini sangat menarik bagi saya. Yang pertama, karena sering disebut dengan permasalahan tentang keyakinan kelas itu, saya lihat di kelas itu memang oleh guru CGT sudah ada keyakinan kelasnya. Saya lihat ada berbagai macam tulisan ditempel di dinding. Itu harus mesti ditulis, ataukah ketika pertemuan pertama itu harus didiskusikan seperti itu Pak? Yang itu yang saya masih bingung tentang keyakinan kelas. Apa perlu ditulis? Karena namanya anak ya. Ada yang kalau anaknya pintar, kita katakan itu mereka paham seperti itu. Tapi kalau anaknya kita katakanlah ingal-ingal, itu dia boro-boro mau mengingat itu. Jadi saya lebih tertarik memang di manajer. Selama ini yang dijalani semuanya. 1 itu sering, 2 juga, 3 teman itu juga pernah, tapi di berbagai situasi kelas yang berbeda. Nah itu, saya tertarik dari ini pengen ke proses manajernya seperti itu. Jadi tolong dijelaskan dulu mengenai keyakinan kelas, saya masih ambigu memahaminya. Kemudian berikutnya ini harus dicoba Pak ya. Berarti kita sebagai guru harus mencoba. Apakah setiap posisi kontrol itu harus dapat kita coba semua atau harus manajer saja yang dicoba? Apa kita harus hilangkan posisi hukuman, teman, seperti itu? Apa kita harus selalu memperlakukan siswa dengan manajerial, dengan bertanya sampai menggunakan konsep konstitusi segitiga restitusi seperti itu? Mungkin itu saja Bapak narasumber Akri, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak lupa ya, satu dulu Bu ya, langsung dijawab. Nanti ada pertanyaan selanjutnya. Udah lihat ya? Tetap dulu karena ada pertanyaan. Yang pertama, tadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu sebaiknya di awal pertemuan dibuat kesepakatan dan bisa satu saat atau pertemuan beberapa ditinjau kembali, artinya dirubah agar lebih baik ditulis gitu, disepakati ditandatangani buat kertas atau kertas itu warna-warni boleh, putih boleh, sesuai kondisional gitu, atau dibingkai. Sebenarnya itu kata garasi dari peraturan gitu. Itu peraturan hilang tuh. Nah kalau bisa kita terjemahkan, sebenarnya kita kemarin sudah mencoba. Kalau SMK itu idealnya keyakinan sekolah, ada keyakinan sekolah dan keyakinan kelas ya. Keyakinan sekolah itu peraturan sekolah itu juga jadi keyakinan dan disepakati bersama ketika waktu interview ya. Nah tetapi kalau dalam teori ini sebaiknya dalam pertemuan rapat umum gitu bersama komite dan siswa untuk menentukan keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu yang menjadi kesepakatan bersama dan yang dilakukan sekolah. Nah di kelas berbeda lagi, kan ada kesepakatan yang lain yang disepakati
tapi dalam bentuk yang umum, Bu. Nah, gitu. Ini teori awalnya dulu dari dalam bentuk misalkan tadi kan kedisiplinan, disiplin gitu. Jadi itu jadi nilainya keyakinan kelas juga. Jadi umum dan bentuknya. Saling menghormati, nah gitu kan, saling menghormati umum gitu. Atau nilai kebajikan yang lainnya atau gotong royong bisa jadi nilai kebajikan. Jadi timbul dalam itu di dalam bentuk yang general. Ya, tertulis. Bisa ditempel di kertas boleh atau ditulis di kartu boleh dan diterangkan bersama di kelas sebelum pelajaran. Nah, baiknya karena kita di dalam bentuk guru mata pelajaran, setiap guru kan berbeda-beda gitu ya. Salah satunya adalah pemanfaatan gadget. Itu kita tulis juga. Boleh tidak menggunakan HP, bagaimana cara pemanfaatan HP itu dibuat kesepakatan dari kelas. Apa-apa yang kita lakukan di kelas itu menjadi kesepakatan. Jadi HP digunakan saat kapan? Di kelas kalau kami praktek itu harus baju apa, pakaian apa, itu praktek. Kesepakatan bersama seperti itu. Seperti itu. Jadi di awal pertemuan, kemudian boleh di tengah atau nanti mungkin di analisis kita perlu disepakati ulang, dibuat kesepakatan ulang. Kalau kami guru penggerak biasanya setiap pertemuan saya buat kesepakatan, walaupun sama saya sampaikan lagi di kesepakatan dalam proses pembelajaran ini, kesepakatan kita dan belajar fokus umpamanya gitu. Yang kedua tadi, apakah ke semua 5 teori itu 5 teori itu ya? Dan tiap orang berbeda-beda. Kalau zaman dulu gurunya kan posisi kontrol itu lah maksudnya, tapi tidak juga. Zaman saya dulu ada juga guru yang menerapkan kontrol ini, walaupun teori belum muncul. Yang gurunya lebih kayak teman juga sudah ada. Ada gurunya yang bentuk manajer juga sudah ada gitu, karena kesalahan-kesalahan. Dan kalau kita, saya kira benar kata Bu Putih jadi lupa. Benar Bu Dini tadi bahwa kita kan menerapkan sebagai manajer pernah juga, karena yang kita hadapi misalnya dulu siswa kayak Arti apa gitu kan diterapkan yang demikian gitu. Kira-kira juga mana gitu ya. Benar kata Bu Dini. Saya kan kalau ketemu anak yang apa tadi Bu ingat-ingat Bu ya, nggak akan muncul kayaknya itu teori manajer, kayaknya langsung teori itu. Tetapi sebenarnya bisa kita coba dulu gitu ya, untuk prasangka baik gitu. Coba sekali, 2 kali, 3 kali, nggak bisa ya teori lama berlaku gitu. Dari teori yang lain gitu. Sama halnya gitu. Saya dulu ini kalau mau periksa ke dokter gitu Bu ya, kalau istri gitu periksa dokter Sofi ada nggak? Lihat dokter, kata dokternya tidak sakit dikit ini, butuh refreshing lain gitu. Jadi jalan-jalan liburan gitu kan, sembuh sakit. Mana bisa dokter situ kan? Sampai rumah langsung tawaran, mana kita minggu ini kan? Langsung tawarannya. Jadi kita ke dokter yang sama, dokter yang lain, bukan jalan-jalan, tapi dokter yang lain, teori yang lain. Teori yang lain. Nah Bapak Ibu sekalian, tetapi teori ini kalau kami guru penggerak akan mencoba, karena kami akan mengaplikasikannya gitu. Kayak tadi akan mencoba mengaplikasikannya, gitu. Apakah benar? Tetapi dalam sisi positif, kalau anaknya kayak Narin tadi, saya kira bisa diterapkan demikian, kan kelihatan dari anaknya gitu ya. Tapi dari sisi yang lain, bertahap Bu anak itu mungkin dari anaknya pendekatannya. Ini kan teori psikolog ini ya. Yang munculnya adalah seorang psikolog, pendidikan harus melalui demikian. Tapi dari sisi yang lain kita menganggap berprasangka baik pada siswa. Poin pertama ketemu siswa itu tidak langsung judgment, ya lagi, terlambat lagi. Tinggal ingat Bu ya bahwa gitu. Enggak, tapi kita belajar dulu. Munculkan prasangka baik dulu. Nah, gitu. Munculkan prasangka baik, ini teori intensif seperti itu Bapak Ibu. Jadi boleh Bu, boleh enggak? Kayak nggak ada paksaan itu kan di kementerian udah ada. Kalau guru penggerak akan mencoba. Nah kalau di sekolah tergantung kebijakan pemimpin sekolah, gitu. Jadi kita ada kepala sekolah, ada guru harus kayak gitu, harus kayak gini semua, bisa nggak? Nah kita harus mengkaji, menyesuaikan kondisi. Tapi kalau guru penggerak akan mencoba. Coba kira-kira bagus tidak, berhasil atau tidak. Bu jangan kasih nanti anaknya ini kasih ke saya nanti. Baik, cukup Bu ya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
merasa tersindir sebenarnya dengan budaya positif ini, karena kenyataannya memang tiga hari ini bermasalah di depan dengan siswa yang terlambat. Ini kan materi untuk guru penggerak budaya positif yang sudah atau yang akan dilakukan oleh guru penggerak. Nah, dengan adanya kita di sini, dengan sudah diberikan sosialisasi pemaparan dari Pak Apri tentang bagaimana menghadapi seorang siswa yang bermasalah, tentunya harapan kami, saya sebagai wakil kepala sekolah, yang mencoba ini bukan hanya Pak Apri saja, kita yang belum jadi guru penggerak pun sepertinya wajib kita coba. Apa salahnya juga nanti kita sepakat melakukan semuanya seperti ini, dari depan sampai belakang kesepakatannya sama, bahwa memperlakukan anak ini kita coba seperti ini, karena kenyataannya memang untuk siswa yang bermasalah, salah satu contohnya tadi adalah siswa terlambat ini, terkadang tidak semua guru yang menghadapinya, karena beberapa guru saja yang menghadapinya. Ketika Bapak Ibu Dewan Guru mendapatkan hal yang seperti ini, coba kita mencoba mengikuti teori ini. Mudah-mudahan kalau suara kita sama dari depan sampai belakang, suaranya sama, mungkin siswa pun lebih paham, karena kurang ini juga kalau nanti saya tidak bersuara sama dengan Pak Apri. Saya di depan masih tipe-tipe yang pertama ya. Setelah saya bentak di depan, Pak Apri di belakang. Nah, nanti ini pun juga akan jadi seperti ini. Oh, ternyata kalau terlambat kayaknya enak ada Pak Apri saja. Iya kan? Kayaknya kalau terlambat hati-hati kalau ada Ibu Nelly atau ada Ibu Lazima di depan. Nah, kan jadi siswa nanti akan memilih-milih nih. Kayaknya kalau lewat sebelah kanan ada Pak Apri, sebelah kiri ada Bu Lazima. Nah, ini tentunya juga akan tidak baik juga untuk kita sendiri. Jadi kita sepakat saja, kita sudah mendapatkan materi tentang ini, ayo kita coba sama-sama. Nanti setelah kita coba, kita diskusikan kembali apa yang kita dapatkan dari kegiatan tersebut. Mungkin itu sepakat ya Bapak Ibu yang berada di sini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hapus dulu. Ya, mencoba Bapak Ibu sekalian. Yang sudah mencoba sebenarnya sekolah swasta tidak asing seperti ini ya. Sekarang nggak ini ya, ada nggak guru-guru marah-marah? Nggak ada ya? Nggak ada marah-marah ya. Tetapi tergantung kondisional juga Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya tadi kalau kita berpandang positif, seluruh siswa itu dengan positif, maka ya kita nggak akan muncul marah dulu. Nggak akan muncul marah dulu itu. Tanya dulu. Teori sebenarnya kita langkah awal itu persangka positif dulu. Kita tanyakan, walaupun sudah berulang-ulang terlambat, boleh jadi gitu. Boleh jadi dengan dikit kita sampaikan, yaitu yang dia ingat. Sekalian. Baik, terima kasih Bu Lazima sebagai wakil kepala sekolah mencoba untuk kita semua kita terapkan. Berarti sehari tanpa marah dulu ya. Tapi tadi kan kalau nada tetap ya Bapak Ibu ya, bukan berarti kontrol tadi itu ren udah kan sama tadi kalau kontrol diulang itu naren gitu. Sama gitu. Jadi malah lebih power ya. Power artinya ya formal ya gitu ya, kayak paham lah gitu ya, formal ya. Gitu. Baik ya Bapak Ibu sekalian, kemudian selanjutnya ada yang disampaikan atau ditambahkan? Paham boleh? Silakan. Kalau tidak ada kita cukupkan karena sudah ada pengawas data. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Ini adalah modul 1.4 yang kami pelajari dan akan kami coba terapkan, dan sebagian sudah kami coba terapkan. Dan tadi instruksi ya dari wakil kurikulum kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kira kalau ada pengasuh, saya kira mensupport juga di sini. Kita coba sama-sama. Kita juga kadang-kadang mendengar anak dibentak-bentak itu juga kadang-kadang ini juga ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ini ternyata diterapkan oleh kakak tingkat senior gitu. Dan saya merasakan Bapak Ibu, saya mengajak senior siswa ketika kegiatan-kegiatan itu. Jadi sekedar
beda kelas saja sudah senioritas itu tinggi. Anak kita ya, nggak tahu apa di Paskibraka, Paski, Paski Pramuka. Misal mengangkat sesuatu itu, ya nggak boleh senior mengangkat. Senior suruh ngangkat apa tuh? Senior enggak. Padahal kalau kita seorang guru kan kita berikan contoh dulu, kita ikut ngangkat. Kita ikut ngangkat, misalnya ngangkat kursi gitu, ya nggak mesti guru semua ngangkat. Siswa guru juga ikut. Berikan teladan ya, kalau untuk jadi lantaran kayak gitu ya. Di depan kita menjadi teladan, di tengah kita memberikan motivasi dan dorongan, dari belakang kita memberikan supporting. Artinya diterjunkan ke lapangan, ya kita julakkan dia itu, tapi kita dalam pengawasan mereka itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada istilah senior. Siswa kita nih perlu juga nanti di pembina Paski atau Pramuka nanti. Tidak ada istilah senioritas. Berikan contoh terlebih dahulu. Guru aja berikan contoh, apalagi kakak tingkat. Jadi kalau kalimat siswa, bentak-bentak siswa itu juga kadang tidak menarik juga. Kadang-kadang ada di kita. Gitu ya. Siswa guru aja bentak siswa itu kadang-kadang rasa nggak enak terdengar gitu ya. Apalagi siswa membentak. Nah ini ada proses pembelajaran bagi kita semua dan semoga ini kebaikan. Dunia sudah beda, kalau zaman dulu dan sekarang sudah beda. Boleh jadi teori ini lebih baik, boleh jadi Bapak Ibu ya, boleh jadi teori ini lebih baik dan kita akan mencobanya. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hidayah taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.